Hello everyone, how is it going? So, kali ini kita akan mempelajari bagaimana kisi-kisi ujian sekolah atau US tingkat SMP tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2022 ini. Jadi untuk kelas 9 persiapkan diri kalian untuk menjawab soal-soal bahasa Inggris tentunya ya. Oke. Nah, dari soal-soal ini ada 3 level atau 3 tingkatan kelas yang harus kalian lewati. Yang pertama adalah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi soal itu tidak hanya kelas 9 saja, semua kelas akan ditanyakan soalnya. Kemudian untuk materi kelas 7, nah apa saja yang harus kalian pelajari, yang harus kalian persiapkan. Ingat-ingat lagi ya materi kelas 7-nya. Yang pertama itu ada introducing yourself atau memperkenalkan diri kalian. Atau memperkenalkan teman kalian. Itu ada keluar. Kemudian yang kedua, describing people. Itu artinya adalah mendeskripsikan seseorang. Dia seperti apa, tingginya seperti apa. Ya, berhubungan dengan deskripsi. Kemudian yang ketiga atau the third one ada day and month. Nama hari atau nama bulan. Kemudian misalnya berapa jumlah hari dalam seminggu, kemudian berapa jumlah bulan dalam setahun. Atau kan harus tahu nama-nama hari, misalnya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, dan lain-lain. Kemudian seperti bulan juga harus tahu January, February, March, and etc. Dan yang keempat adalah giving information about place and the position of things. Nah, ini adalah belajar tentang bagaimana cara kita memberi informasi tentang suatu tempat dan posisi dari sesuatu. Right, ya. Don't forget to open your book, ya. Jangan lupa buka buku-buku kalian. Mainly or especially for class 7, right? Kemudian yang berikutnya adalah materi kelas 8 apa saja. Yang pertama adalah greeting card, kartu ucapan. Yang kedua, or the second one is simple past tense. And then the third one, notice atau informasi. Kemudian terakhir adalah announcement, pengumuman. Oke, buka lagi buku kelas 8 ya. Kemudian tidak kalah pentingnya yang kalian pelajari adalah materi kelas 9 itu sendiri. Yang pertama adalah present, continuous tense, dan future tense. Tolong dipelajari lagi. Kemudian yang kedua adalah passive voice. Nah, special for this one, special for the passive sentence, you have to learn it again. Ya, pelajari lagi bagaimana cara membuat kalimat pasif. And then berikutnya adalah narrative text, yaitu teks naratif ya, fiksi biasanya, fairy tale misalnya. Kemudian ada report text atau teks tentang laporan. Kemudian ada label, and then yang terakhir itu ada procedure text ya. Oke, next kita akan masuk ke materi kelas 7. Materi kelas 7 ini yang pertama adalah introducing yourself. Ada 2 soal ya. Misalnya kalian harus ketahui, misalnya let me introduce myself. Let me introduce you to my friends. Budi introduce Wawan to Benny. Nah, ini cara kita mengenalkan diri kita sendiri dan mengenalkan orang lain. Kemudian apalagi describing people, ada 3 soal. Di sini kalian harus mempelajari tentang adjektif ya. Adjektif itu adalah kata sifat, misalnya reliable, diligent, serious, economical, responsible, noisy, calm, and etc. Hafalkan kata-kata sifat itu. Yang berikutnya adalah day and month. Ada 2 soal. Yang pertama yang harus kalian pelajari adalah the name of the day ya, seperti Sunday, Monday, Tuesday, etc. Dan yang kedua, the name of the month, seperti January, February, March, and etc. Pelajari itu secara sungguh-sungguh and very seriously ya. And then the next is giving information about place and the position of things. Nah, memberikan informasi tentang tempat, misalnya nama-nama tempat itu ya. The name of the place, for example, school, office, bakery, post office, market, etc. Nama-nama tempat ini harus dihafal, harus dipelajari.
Kemudian berikutnya adalah positionnya. Positionnya atau posisi ya, misalnya di atas, di bawah, for example. Dalam bahasa Inggris itu seperti beside, di samping, behind, di belakang, on, di atas, under, di bawah, etc. Right, pelajari lagi itu. And then next, materi kelas 8. Yang pertama yang harus dipelajari adalah greeting card. Nah, greeting card ini adalah 3 soal. Ya, apa saja yang harus kalian pelajari? Misalnya, kind of text-nya. Ada a birthday card, ada get well card, ada a Mother's Day card, ada condolence card. Ya, dipelajari lagi cara-cara buatnya, bagaimana kalimatnya atau bagaimana teksnya ya. Kemudian kalian juga akan disajikan teks tentang greeting card ini dan kalian menjawab sesuai pertanyaannya. And then the next apa lagi materi kelas 8 yaitu simple past tense ya, ada 3 soal. Simple past tense yang pertama adalah kalimat negatifnya. For example, she was not happy. Was inilah yang menyatakan dia past tense. Kemudian yang kedua adalah verbnya, kata kerja. Kata kerja yang dipakai untuk simple past tense itu kedua, kata kerja kedua. Misalnya eat, ate, eaten. Maka yang dipakai adalah ate yang keduanya. Kemudian yang ketiga ada to be. To be yang digunakan untuk simple past tense itu ada was dan were ya. Next, yang berikutnya adalah materi kelas 8 lagi, notice atau informasi atau perhatian gitu ya. Kemudian disajikan salah satu notice, misalnya do not litter, jangan membuang sampah sembarangan, flammable liquid keep fire away, beware of dogs dan sebagainya. Oke, bisa dipelajari lagi ya. And then next, apalagi? Yaitu announcement atau pengumuman, ada 4 soal di sini. Apa yang disajikan? Sebuah announcement, kemudian siswa menjawab pertanyaan dari teks yang diberikan. Misalnya pertanyaannya, what is the announcement about? Tentang apa pengumuman itu? Who writes the announcement? Siapa yang membuat pengumuman itu? Dan lain sebagainya. And then next adalah materi kelas 9 yang kalian pelajari sekarang. Yang pertama adalah present continuous tense dan future tense. Ada 4 soal di sini. Apa saja yang harus kalian pelajari? Yang pertama, siswa menyusun kata acak ya, random sentence for example. No, future tense dan will itu tandanya ya. Kemudian berikutnya adalah disajikan sebuah paragraf tentang future tense dan present continuous tense. Ada paragraf tentang ini kalian pelajari ya, benar-benar tentang tenses ini. The next is about passive voice. Nah, ini yang agak sulit ya. Ada 3 soal di sini bahkan. Apa poinnya? Yang pertama, kalimat pasif dari simple present tense, present continuous tense, simple past tense. Yuk, pelajari lagi yuk bagaimana cara passive voice. Dalam video ini pun akan saya berikan link-link khusus untuk belajar tentang apa poin-poin penting yang harus kalian pelajari untuk bisa memperoleh nilai yang baik dari ujian sekolah ini. Example nih contohnya, breakfast is cooked by my sister. Sarapan ini telah dimasak oleh kakak saya. The next, narrative text. Ada 3 soal. Naratif ini adalah cerita-cerita tentang fiksi ya. Misalnya fairy tale, Cinderella, like that ya. Kemudian apa saja? Disajikan sebuah teks yang berhubungan dengan naratif teks. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Nah, ini harus dibaca dulu teksnya. Biasa pertanyaan itu mengenai apa tema, apa judulnya, cerita tentang apa ya, and then you have to study it hard ya. Next, report text adalah teks tentang laporan. Ada 3 soal. Disajikan sebuah teks yang berhubungan dengan report text. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Misalnya apa? What does the text mainly talk about? Nah, ini pertanyaan yang umum biasanya. Cerita tentang apa kebanyakan? Atau cerita tentang apakah dari report text itu. Ya, seperti itu ya. And then the next, label. Nah, label ini biasanya kalian temukan di produk. Kalau kalian membeli obat, ada label di situ. Atau kalau kalian membeli sesuatu produk di minimarket, kalian akan lihat ada label di situ ya. Disajikan sebuah teks yang berhubungan dengan label. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan label tersebut. Alright. The next is procedure text. Nah, kalau procedure text ini misalnya ada poin-poinnya 1, 2, 3, 4, etc. ya.
Disajikan sebuah teks yang berhubungan dengan procedure text, how to make, cara membuat sesuatu. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks tersebut. The next. Yes, okay. Thank you very much for your attention. Jangan lupa di deskripsi video ini sudah saya berikan link-link khusus untuk belajar secara detail apa-apa poin-poin yang kalian pelajari dari kelas 1, dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Thank you very much. See you next time.